Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alur Cerita Film. Di video kali ini gua akan membawakan alur film berjudul. Film ini sendiri menceritakan tentang kepercayaan kuno tentang kebangkitan dari kematian. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita ke alur filmnya. Cari. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Louis bersama dengan keluarganya menuju ke rumah baru mereka. First inside. Lalu keesokan harinya, Louis yang bekerja sebagai dokter ditugaskan di klinik kecil di salah satu sekolah di sana. Di lain sisi, istrinya Louis bernama Rachel bersama dengan putrinya yang bernama Ellie sibuk dengan menyusun barang-barang di rumah baru mereka. Tapi dari kejauhan, Ellie dan Rachel melihat sekumpulan anak-anak yang memakai topeng binatang melewati Ellie dan Rachel. Rachel yang melihat itu pun langsung menyuruh Ellie masuk ke rumah karena merasa asing melihat itu semua. Tapi Ellie tidak mendengarkan ibunya dan malah mengikuti anak-anak itu tanpa sepengetahuan ibunya. Dan ketika Ellie mengikuti jalan setapak itu, ternyata jalan itu mengarah ke kuburan hewan peliharaan. Namun anehnya di ujung jalan itu terdapat tumpukan batang pohon yang seolah-olah jalan itu dilarang untuk dilewati. Hingga tiba-tiba ketika Ellie mencoba melihat di balik tumpukan pohon itu. Hey, you get down from there. Ellie pun kaget mendengar seorang pria untuk tidak pergi ke sana. Dan pria itu ternyata adalah tetangga mereka yang tinggal di samping rumah Ellie. Dan pria itu bernama Judson. Awalnya Ellie merasa takut dengan Judson, tapi ternyata Judson ini orang yang baik. Tidak lama dari situ, ternyata Rachel datang ke tempat mereka berdua untuk mengajak Ellie kembali ke rumah. We should get back, okay? Pada malam harinya, Ellie juga menceritakan tentang apa yang dia temukan tadi siang di belakang rumahnya, yaitu sebuah kuburan hewan peliharaan, karena ternyata Ellie juga memiliki kucing peliharaan yang sangat ia sayangi. Keesokan harinya, Louis mendapatkan pasien tabrak lari yang bernama Victor. Dengan sekuat tenaga, Louis mencoba menolong Victor, namun karena luka yang diderita oleh Victor sangat parah, Victor pun tidak bisa terselamatkan dan akhirnya meninggal dunia. Tapi ketika Louis mencuci tangannya, tiba-tiba saja Victor itu bangkit, dan Victor mengatakan kepada Louis tentang sebuah penghalang yang tidak boleh dilanggar. It's not meant to be broken. Yang membuat Louis ketakutan sekaligus juga bingung. Bahkan sampai di perjalanan pulang, Louis masih saja memikirkan kata-kata itu, yang membuatnya hampir saja tertabrak dengan mobil yang melintas. Untuk meredakan pikirannya, Louis pun menceritakan apa yang baru saja ia alami kepada Rachel. Sebagai istri yang baik, Rachel pun mencoba meringankan beban pikiran yang sedang dialami oleh suaminya. Keesokan harinya, Louis dan Rachel mengundang Judson ke rumah mereka untuk makan bersama. Di sana Judson juga berkenalan dengan Louis dan anak kedua Louis yang masih kecil bernama Gage. Hari itu Ellie juga memperlihatkan kucing peliharaannya kepada Judson, karena ternyata dulunya Judson juga memiliki anjing peliharaan, namun sudah lama meninggal, dan sekarang sudah dimakamkan di kuburan hewan di belakang rumah Ellie. Malam harinya, Louis tiba-tiba saja terbangun dari tidurnya. Namun anehnya ketika dia bangun, dia mendengar suara yang tidak lain, yaitu adalah suara Victor, yang mana seharusnya Victor ini sudah meninggal. Victor mengatakan jika dia ingin membantu Louis karena Louis sudah mencoba untuk membantunya. Dan ternyata Victor ingin menunjukkan tempat pemakaman binatang di belakang rumah Louis. Tapi ketika Louis mencoba melewati tumpukan kayu yang menghalangi jalan itu, Victor langsung menghentikan Louis dan mengatakan jangan pernah ke sana. You tried to help me, let me help you. Sampai akhirnya ternyata itu hanyalah mimpi dari Louis saja. Namun anehnya ketika Louis bangun, dia melihat kakinya yang sudah kotor yang menandakan jika dia seperti baru saja pergi keluar rumah. Tapi istrinya mengatakan jika Louis belum bangun seharian, yang membuat Louis semakin bingung. Lalu ketika Louis keluar rumah, ternyata Judson sudah menunggunya. Karena Judson ingin menunjukkan sesuatu kepada Louis, yang mana hal itu tentang kucing peliharaan Ellie yang sudah mati. Judson mengatakan sepertinya kucingnya baru saja tertabrak mobil yang melintas.
Tapi Louis tidak ingin memperlihatkan hal ini kepada Ellie karena Ellie sangat menyayangi kucingnya. Jadi malam harinya Judson dan Louis berniat akan menguburkan kucingnya di belakang rumah mereka. Tapi bukannya dikubur di sana, melainkan Judson malah mengajak Louis pergi lebih jauh lagi, melewati pembatas tumpukan kayu di sana. Yang ternyata jalan itu mengarah ke sebuah bukit. So follow me. Di mana Louis merasakan hawa yang aneh di sana. Lalu Judson langsung menyuruh Louis untuk mengubur kucing itu di sana dan segera kembali ke rumah. Pagi harinya, Louis dan istrinya langsung memberitahu putrinya bahwa kucing mereka sudah pergi. Tapi Louis tidak mengatakan jika kucingnya sudah meninggal untuk menjaga perasaan putrinya. Namun anehnya, Ellie mengatakan jika kucingnya sudah kembali tadi malam melalui jendela kamarnya Ellie. Dan benar saja, ternyata kucing itu sudah kembali, padahal Louis yakin jika melihat kucingnya sudah meninggal. He was outside my window last night. I thought you said he was dead. It was. Karena hal itu, dia langsung menemui Judson, dan Judson mengatakan jika tempat itu memang tempat keramat yang tidak akan bisa dipahami oleh pikiran rasional seorang dokter seperti Louis. Tapi yang lebih penting, kucing kesayangan Ellie sudah kembali dan Ellie tidak bersedih karena hal itu, ucap dari Judson. Tapi malam harinya, keanehan pun terjadi pada kucing tersebut yang tiba-tiba saja mencakar tangan Ellie dan terlihat sangat ganas, tidak seperti biasanya. Bahkan membuat Ellie sampai ketakutan dan tidak ingin kucingnya masuk ke kamarnya malam itu juga. Tapi Louis mengira mungkin saja kucingnya masih trauma. Jadi untuk menenangkan hati putrinya, Louis berencana mengajak istrinya untuk merayakan ulang tahun Ellie dan mengundang teman-teman mereka ke rumah barunya. Tapi ketika Louis masih memikirkan kejadian tadi malam, tiba-tiba saja dia mendengar suara tangisan putranya yang masih kecil. Dan tidak terduga, ternyata kucing mereka telah menyakiti putranya. Karena sudah semakin aneh, Louis pun memaksa Judson untuk menjelaskan hal ini kepadanya. Yang akhirnya Judson pun mengatakan jika sebenarnya dia tahu jika tanah itu ternyata memang bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Karena dulu ketika dia masih kecil dia pernah mengubur anjingnya di sana. Tapi ketika itu ayahnya langsung membunuh anjing itu lagi karena sudah menyerang ibunya. Tapi Judson tidak tahu jika hal ini bisa terjadi lagi kepada kucing milik Louis. Karena dia pikir hasilnya mungkin saja akan berbeda dengan anjingnya dulu. Karena dulu anjingnya termasuk anjing yang galak, tidak seperti kucing milik Ellie yang bersahabat dengan manusia. Yang akhirnya Judson pun menyarankan kepada Louis untuk segera membunuh kucingnya lagi. Namun ketika Louis ingin membunuh kucingnya, Louis tidak tega dan akhirnya memutuskan untuk membuangnya saja. Dan keesokan harinya, acara ulang tahun Ellie pun diadakan. Tapi Ellie tidak merasa bahagia karena ayahnya baru saja mengatakan jika kucingnya sudah pergi lagi. Tapi untungnya Louis mampu menghibur putrinya dengan memberikan boneka kucing kepada Ellie. Tapi tiba-tiba Ellie yang sedang bermain melihat kucingnya muncul menghampiri rumahnya. Dan tanpa disadari ternyata adiknya Ellie masih kecil malah menghampiri Ellie yang ketika itu berada di tengah jalan. Louis yang melihat putranya lari ke tengah jalan pun panik dan langsung mengejarnya. Karena ternyata muncul mobil truk yang berkecepatan tinggi yang akan menabrak putranya tersebut. Tapi untungnya pengendara truk itu masih bisa menghindari Louis. Namun tangki itu terlepas dan menuju ke arah Ellie, yang membuat Ellie pun meninggal dunia. Karena kejadian itu, akhirnya istri dan putranya Louis sementara akan menginap di rumah orang tuanya. Tapi Louis tetap berada di rumah karena dia harus menyelesaikan pekerjaannya di sini. Sebelum nantinya dia akan pindah juga bersama dengan istri dan putranya. Malam harinya Louis datang ke tempat Judson untuk menawari minum kepadanya. Namun ternyata Louis malah memasukkan sesuatu ke minuman itu yang membuat Judson pun langsung tertidur. Karena ternyata Louis berniat akan menguburkan Ellie di tanah terkutuk tersebut. Singkat cerita, ketika Louis sedang menggali kuburan Ellie di tempat istri dan putranya Louis, tiba-tiba saja muncul Victor yang mengatakan untuk segera pergi ke tempat Louis berada. Karena ternyata Louis sekarang sudah dalam perjalanan menuju ke tanah terkutuk itu sambil membawa jenazah Ellie.
Namun sebenarnya Victor juga menampakkan dirinya kepada Louis agar Louis tidak melakukan hal tersebut. Tapi Louis tetap melakukannya, dan setelah menguburkan Ellie di sana, tidak lama dari situ Ellie pun muncul di hadapan Louis. Louis, stop. Daddy. Louis pun senang karena putrinya sudah kembali, tapi anehnya sikap Ellie menjadi aneh dan tidak menunjukkan wajah kebahagiaan seperti biasanya. I'm dead. Pagi harinya Judson pun baru bangun dari pingsannya, dan tiba-tiba saja dia mendapatkan telepon dari Rachel yang memintanya untuk melihat suaminya di rumah, karena dari semalam dia sangat khawatir dengan suaminya. Dan benar saja, ternyata pagi itu Louis yang baru bangun tidur melihat putrinya menari balet. Tapi anehnya putrinya terlihat sangat marah kepada Louis. Judson yang sudah ada di depan pintu rumah Louis sudah tahu jika Louis sudah mengubur putrinya Ellie di tanah terkutuk itu. Judson mengatakan jika semuanya belum terlambat dan Louis harus membatalkan semuanya. Tapi tanpa disadari oleh Judson dan Louis, ternyata pembicaraan itu didengar oleh Ellie sambil menatap Judson dengan penuh kemarahan. Yang mana ketika Judson sudah ada di rumahnya, Judson pun diserang oleh Ellie dan langsung membunuhnya. Hello, Chad. Malam harinya, Rachel dan putranya pun sampai di rumah untuk melihat kondisi suaminya. Dan Rachel pun terkejut yang tiba-tiba saja muncul Ellie di hadapannya. Melihat hal itu, Rachel pun meminta penjelasan dari Louis, dan Louis pun akhirnya menjelaskan semuanya tentang tanah terkutuk itu kepada Rachel. Rachel pun bingung harus bagaimana karena di lain sisi dia juga senang bisa melihat putrinya lagi. Tapi di sisi lainnya dia merasa jika itu bukan putrinya. Dan tiba-tiba saja malam itu Rachel pun dikejutkan dengan kemunculan Ellie yang berniat menyerang ibunya sendiri dengan sebuah pisau dapur. Louis yang sedang ada di luar pun langsung mencoba masuk ke dalam rumahnya. Hanya saja pintu ternyata sudah dikunci dari dalam oleh Ellie. Yang akhirnya Louis pun berniat meminta bantuan Judson. Hanya saja Louis tidak tahu jika ternyata Judson sudah dibunuh juga oleh Ellie. Tapi dari kejauhan ternyata Rachel memanggil suaminya dari balik jendela, di mana Rachel berniat melemparkan putranya yang masih kecil agar tidak diserang oleh Ellie. Louis pun mau tidak mau harus mendobrak pintu rumahnya, namun semuanya terlambat karena ternyata Rachel sudah terluka sangat parah. Namun Rachel masih bisa mengatakan kata-kata terakhir kepada Louis, yang mana Rachel meminta kepada Louis untuk tidak menguburkan dirinya di tanah terkutuk itu, karena dia yakin jika Ellie yang saat ini bukanlah Ellie putrinya. Tapi tiba-tiba ya, Louis pun pingsan berkat serangan dari Ellie, dan Ellie langsung membawa jasad ibunya sendiri ke tanah terkutuk tersebut. Louis yang sudah bangun pun mengejar Ellie, tapi tiba-tiba dia diserang oleh Ellie dari belakang. Tapi untungnya Louis masih bisa melawan dan yakin jika satu-satunya cara untuk menghentikan hal ini dengan membunuh Ellie. Tapi ketika Louis ingin membunuh Ellie, tiba-tiba saja yang ternyata muncul Rachel yang saat ini sudah seperti Ellie dan langsung menyerang Louis hingga meninggal. Hingga pagi harinya, putranya Louis yang ditaruh di mobil oleh Louis sebelumnya tiba-tiba saja dihampiri oleh ayah, ibu, dan kakaknya yang saat ini sudah seperti zombie, dan tidak ada yang tahu bagaimana nasib putranya selanjutnya karena film pun tamat.